Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia, yaitu dalam rangka mengikuti sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Untuk memulai acara pada hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya acara pada hari ini berjalan lebih baik, maka tidak ada salahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Nancy Kurniasari SPDI untuk mensosialisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Waktu secara penuh kami persilakan kepada beliau. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lili Sumantri Esos, dan izinkan saya untuk berdiri di sini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada kegiatan sosialisasi pengintesan materi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 kepada guru-guru di SMA Negeri 1 Mojolaban. Baiklah Bapak Ibu, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu Bapak Ibu semua sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Saya tidak perlu menjelaskan karena kita semua pasti sudah tahu siapa beliau dan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau di bidang pendidikan. Nah, beberapa pertanyaan ini mungkin sering terbesit di dalam diri kita, termasuk saya sendiri. Proses pembelajaran seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana perwujudan menuntun dalam konteks pembelajaran di sekolah? Apakah pendidikan itu perlu mempertimbangkan bakat serta minat murid dalam pembelajaran, dan bagaimanakah wujud berhambanya kita kepada murid itu? Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu jawab, cukup di dalam hati saja seberapa jauh yang sudah kita lakukan di dalam kita memahami pemikiran pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bu, ya, bagian pertama ini kita akan melihat refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan atau maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi poin utama tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu nanti akan ada di dalam proses pengajaran kita kepada murid-murid kita ketika berada di dalam kelas. Selanjutnya Bu. Nah, konsep menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya.
dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka bisa diartikan bahwa seorang pendidik itu tidak bisa merubah dasarnya anak yang sudah dimiliki oleh anak-anak itu. Namun seorang pendidik hanya dapat menuntut pelakunya anak itu berdasarkan kodrat yang sudah melekat di dalam dirinya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. 3 konsep ini sudah pasti penjenengan semua, Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi ya dengan 3 konsep ini, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Dan yang kita tahu selama ini bahwa Ki Hajar Dewantara itu hanyalah 3 konsep itu, padahal tidak Bapak Ibu. Dan itu penjelasannya saling berkaitan. Maka kita akan melihat yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berada di depan, sebagai yang memberikan teladan atau contoh. Maka guru seyogyanya harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik dalam sikap, perilaku maupun di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ing madya mangunkarsa, guru harus mampu untuk memberikan semangat ketika berada di tengah-tengah atau ketika berada bersama para murid, membangun semangat untuk membangun minat siswa terhadap apa yang dipelajarinya. Kemudian tutwuri handayani, ketika berada di belakang harus menjadi motivator, menjadi pendorong. Bagaimana guru itu mampu untuk memberikan dorongan kepada siswa atau murid agar dia mampu mengembangkan minat bakat yang dimilikinya. Nah, itu konsep menuntun oleh Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa siswa itu atau murid itu bukanlah tabula rasa. Bapak Ibu tentu sudah mengenal apa itu konsep tabula rasa. Ini adalah sebuah konsep yang disampaikan oleh seorang tokoh bernama John Locke, bahwa tabula rasa itu, John Locke mengemukakan seorang anak itu ibaratnya adalah kertas kosong, di mana kertas itu akan bisa ditulisi, digambar, dilukis oleh apapun yang ada di luar dari dirinya, oleh lingkungannya, termasuk oleh pendidik atau guru. Nah, ini yang sangat tidak disetujui oleh Ki Hajar Dewantara. Karena menurut beliau, seorang anak itu bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Artinya dia sudah memiliki bakat dan minatnya sendiri, namun masih bersifat samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menebalkan dari samar-samar tersebut. Maka guru berperan atau berfungsi sebagai penuntun untuk menebalkan garis samar-samar itu agar terlihat jelas dan anak atau murid itu akan bisa mengetahui bakat serta minatnya untuk dia menuju pada kehidupan yang selanjutnya. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara juga, nah di sini guru itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini saya hanya akan memfokuskan pada yang saya berikan tanda itu, Bapak Ibu. Seorang petani yang di sini kita katakan menanam padi, itu pasti akan menjaga tanaman padi itu agar ia dapat tumbuh subur, berbuah lebat, sehingga akhirnya bisa panen dengan sukses. Nah, maka di dalam bertani itu seorang petani pasti akan menjaga merawat tanaman padi itu. Dia akan memberikan pengairan yang baik, memberikan pupuk, mengusir hama supaya tanaman padi tidak rusak, hingga akhirnya bisa panen dengan hasil yang melimpah. Demikian juga dengan guru. Guru di dalam
menuntun muridnya, itu dia akan memberikan yang terbaik kepada muridnya. Artinya dia akan mengenali minat bakat muridnya itu, kemudian mengarahkannya pada hal-hal yang positif, melindunginya dari hal-hal yang negatif, hingga akhirnya siswa itu akan mampu hidup di dalam masyarakat sebagai dirinya pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Namun sekali lagi Bapak Ibu, seorang petani walaupun sudah merawat tanaman padi itu, ia tidak akan bisa mengganti kodrat irodatnya tanaman padi itu. Tanaman padi tidak bisa berubah menjadi jagung. Yang ditanam padi tidak akan mungkin panennya jagung. Demikian juga dengan seorang pendidik. Seorang pendidik yang mengetahui, contohnya siswa itu mempunyai minat bakat pada bidang bahasa misalnya, dia tidak akan bisa menjadikannya sebagai seorang ahli sains misalnya. Nah, seperti itu konsep petani tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pada intinya pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Selanjutnya Bu. Nah ini guru sebagai tukang kebun kehidupan itu digambarkan bahwa ketika ditanam padi tidak mungkin yang tumbuh adalah jagung. Ketika siswa memiliki bakat pada bidang bahasa, jadi tidak mungkin dia akan menjadi ahli di bidang sains. Kemudian dasar pendidikan yang berikutnya dari Ki Hajar Dewantara adalah mengenai budi pekerti. Untuk budi pekerti ini bisa Bapak Ibu baca ya pengertiannya. Yang di sini akan saya fokuskan pada keselarasan hidup. Keselarasan hidup itu bisa tercapai dengan adanya perpaduan antara cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Nah, keselarasan hidup ini bisa kita contohkan pada permainan gamelan. Bapak Ibu semua tentu pernah melihat gamelan ya. Bahkan mungkin ada yang bisa memainkan gamelan. Nah, pada permainan gamelan itu, jika salah satu pemain tidak benar di dalam memainkan nadanya, maka yang terjadi apa? Ketidakselarasan di dalam nada atau tembang yang dibawakannya. Nah, maka begitu juga dengan kehidupan manusia. Ketika manusia itu tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat, maka hidupnya dikatakan tidak selaras atau tidak seimbang. Nah, maka mungkin kita pernah membaca atau mendengar bahwa gamelan ini dipakai sebagai salah satu terapi bagi para narapidana yang ada di Amerika. Tujuannya bagaimana? Agar mereka itu mencapai keselarasan di dalam kehidupannya. Dia bisa belajar keselarasan, harus sama dengan ritmenya. Dia harus bisa sama dengan norma yang hidup di masyarakat. Lanjut. Nah, mengenai kodrat anak, ini Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa kodrat anak itu ada dua, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka diperoleh dalam dua hal, yaitu merdeka secara lahir maupun merdeka secara batin. Merdeka secara lahir, anak berhak untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan merdeka secara batin, anak berhak mendapatkan pendidikan. Ki Hajar mengatakan bahwa orang yang merdeka itu adalah tidak hanya mempunyai pengertian bahwa dia bebas dari penjajahan, dia bebas dari kungkungan orang lain. Namun merdeka itu diartikan sebagai seseorang itu bisa menentukan langkahnya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu esensi merdeka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka apa peran guru di sini di dalam mewujudkan kemerdekaan anak itu? Peran guru adalah menuntun anak itu untuk bisa memerdekakan dirinya, untuk bisa tidak menggantungkan dirinya, hidupnya kepada orang lain. Nah, ini peran seorang guru di situ. Kemudian kodrat anak yang
adalah bermain. Ini sudah ada di dalam diri anak. Maka sering kita lihat atau mungkin kita baca, beberapa sekolah itu menerapkan banyak bermainnya di dalam pengajarannya, di dalam pendidikannya. Nah, yang kita lihat sebagai orang awam mungkin, wah sekolah kok bermain terus, kapan belajarnya? Nah, tapi yang mereka terapkan itu sebenarnya belajar dari kegiatan bermain tersebut. Demikian. Ya, lanjut Bu. Kemudian dasar pendidikan yang berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Bagaimana toh pendidikan yang berpihak pada anak itu? Ada sebuah perkataan, pendidikan yang berpihak pada anak itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah ini bisa kita artikan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak itu bukanlah pendidikan atau pengajaran yang kita menuntut anak untuk melakukan apa yang kita sebagai pendidik mau, tapi kita memberikan kebebasan kepada anak dengan bakat dan minatnya itu untuk seperti apa yang mereka inginkan. Maka makna berhamba itu dipahami sebagai memahami anak itu arahnya kemana dan membantu anak agar dapat mandiri. Mandiri itu maksudnya bagaimana? Mandiri bukan berarti dia bisa melakukan pekerjaan sendiri, tetapi mandiri di sini yang dimaksudkan adalah seorang anak bisa melakukan proses pembelajaran, mulai dari proses, kemudian evaluasi sampai dengan hasil pembelajaran itu secara mandiri, tidak tergantung kepada guru. Selanjutnya Bu. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam pendidikan kita pada masa ini. Kata kunci di sini ada dua, yaitu menuntun. Menuntun pada masa sekarang ini, pendidikan kita sekarang ini bisa dikatakan sebagai berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Sedangkan selamat dan bahagia yang tadi ada di awal itu pada masa sekarang bisa diartikan sebagai well-being. Well-being itu yang bagaimana ya? Well-being itu adalah suatu kondisi yang memiliki rasa suka, rasa kepuasan, rasa kebahagiaan, jadi jauh dari rasa stres, jauh dari rasa tertekan. Nah itu baik secara mental maupun fisiknya. Nah maka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi sangat relevan sekali dengan pendidikan yang ada pada saat ini, yang disesuaikan dengan zamannya. Baik Bapak Ibu, itu mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai budaya positif. Untuk budaya positif ini adalah yang dimaksud adalah budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah atau di lingkungan pendidikan. Ini diawali dengan adanya perubahan paradigma. Kalau dulu kita sering berpikiran bahwa guru itu mampu atau dapat mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi apakah demikian yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tidak semua hal itu benar. Maka kita harus mengubah paradigma atau pandangan tersebut menjadi bagaimana seorang tokoh bernama Stephen Covey mengatakan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maka intinya di sini adalah kita merubah pandangan kita yang selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar tentang dunia. Selanjutnya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melihat di sini bahwa stimulus respon yang dulu sering kita lakukan yang kita anggap benar, kemudian ada suatu pandangan tentang teori kontrol. Intinya di sini bahwa pada teori kontrol ini kita dituntut atau kita diajak untuk mencari win-win solution, solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini siapa? Guru dengan murid, guru dengan siswa. Bukan stimulus respon bahwa model berpikir kita itu menang dan kalah, bahwa guru sepenuhnya harus selalu menang, murid harus selalu dalam posisi yang kalah. Tidak demikian. Nah, ini akan bisa dicapai dengan bagaimana? Dengan beberapa hal. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai konsep disiplin positif dan motivasi, biasanya kita akan memberikan pengertian bahwa disiplin itu adalah taat pada peraturan. Ya, kalau tidak taat akan mendapatkan hukuman. Tuh. Namun di sini dikatakan disiplin adalah cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Serta disiplin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, ketika manusia itu bertindak, berbuat, termasuk murid ya, itu pasti mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Nah, apa saja Bapak Ibu motivasi itu? Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi murid akan berpikir, kalau saya tidak melakukan hal ini, saya akan dapat hukuman, saya jadi tidak nyaman. Nah, yang selanjutnya, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Murid akan taat pada peraturan karena dia mengharapkan imbalan. Mungkin kalau anak TK akan mendapatkan stiker bintang. Kalau anak yang sudah lebih besar SMA mungkin dia akan mendapatkan hadiah misalnya. Itu yang diharapkan, motivasi dia seperti itu. Dan motivasi yang berikutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah motivasi yang sudah lebih luas lagi, lebih dalam lagi, mengenai penghargaan terhadap diri dan orang lain. Lanjut, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini di dalam menegakkan disiplin positif, ini kita akan menempati beberapa posisi yang mungkin ini sudah kita lakukan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah atau di kelas atau di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Nah, kita nanti bisa melihat kita itu ada di posisi yang mana, dan yang paling utama atau yang paling ideal itu guru harus berada di posisi yang mana. Yang pertama sebagai penghukum, ini guru menempatkan diri sebagai sosok yang selalu memberikan hukuman secara fisik ya. Jadi hukuman ini secara fisik kepada siswa yang melakukan pelanggaran, misalnya dengan lari keliling lapangan 5 kali, atau dengan push up 10 kali, atau berdiri dengan satu kaki, satu tangannya memegang daun telinga. Nah, itu bentuk hukuman. Guru yang akan memberikan hal itu disebut guru yang menghukum. Kemudian guru membuat orang merasa bersalah. Ini adalah guru yang dengan kalimat yang tidak meledak-ledak, jadi kalimat yang intonasinya itu biasa saja, tapi dia istilahnya makjleb kalau diartikan ya. Dia akan mengatakan, apa kamu tidak kasihan dengan ibu yang sudah bersusah payah mengusahakan nilai kamu, kok kamu masih seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi anak akan merasa, oh iya, saya merasa bersalah. Itu adalah guru
membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru yang sebagai teman, dia akan memposisikan diri sebagai teman. Ayolah, kamu bisa melakukan hal itu. Ayolah, kamu bisa merubah sikap kamu seperti itu. Masa kamu nggak bisa sih? Nah, tapi negatifnya apa? Kurangnya apa? Anak atau siswa itu hanya akan manut pada guru tersebut, tidak dengan guru yang lain. Kemudian guru sebagai monitor atau pemantau, ini guru selalu memantau perkembangan siswanya. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia sedang memperbaiki kesalahannya, itu selalu dipantau perkembangannya. Dan yang paling ideal, Bapak Ibu, di sini adalah guru sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini, guru secara otomatis sudah mampu menguasai posisinya sebagai pemantau atau monitor. Nah, maka ada pertanyaan, kita di posisi mana ini? Kemudian saya harus bagaimana ini ketika saya berusaha untuk menegakkan disiplin positif. Oke, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya hampir sama dengan peraturan kelas. Hanya saja keyakinan kelas ini lebih pada nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan yang disadari oleh setiap anggota kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ini kan lebih mengena keyakinan itu daripada hanya sekedar aturan kelas. Lanjut. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas bisa Bapak Ibu baca ya di sini. Intinya bahwa keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak, ya, tidak seperti peraturan kelas yang sudah sangat jelas. Gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang keyakinan kelas itu bentuknya nilai-nilai yang lebih abstrak, namun itu akan lebih mengena bagi siswa atau anak di dalam menerapkan disiplin positif. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentu sering sekali ya menjumpai siswa atau murid yang melakukan berbagai perilaku yang terkadang itu melanggar aturan atau peraturan sekolah. Nah, maka kita harus mengetahui bahwa setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu atau setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu pada dasarnya adalah dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini menyangkut secara fisik ya, kebutuhan untuk makan, minum, dan seterusnya. Kemudian ada juga kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dia akan selalu mencari perhatian karena dia butuh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan penguasaan. Dia akan selalu ingin berkuasa dalam satu komunitasnya. Dia ini kebutuhan untuk kebebasan dan kebutuhan untuk kesenangan. Nah, kalau kita menjumpai ada siswa yang mungkin berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas yang sudah ditetapkan, maka hal yang harus kita lakukan bukan kemudian serta-merta menyalahkan anak itu dan mencap anak itu sebagai anak yang nakal, ya. Namun bagaimana? Kita harus melihat dia melakukan perilaku ini karena dia kenapa toh, kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu ini mungkin yang hampir terakhir, ya, adanya segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah ini, segitiga restitusi.
Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau segitiga pasti sudah pernah dengar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maka Bapak Ibu, hal yang terpenting dari langkah-langkah restitusi itu adalah untuk membentuk karakter yang lebih kuat dari seorang siswa agar mereka bisa kembali kepada kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya dengan kepribadian atau karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya Bu, ciri restitusi. Monggo bisa dilihat secara garis besar. Ciri restitusi itu adalah agar anak bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi itu bukan suatu paksaan dari guru untuk kamu harus begini, kamu harus begini, kesalahan kamu begini, maka kamu harus begini, tidak. Namun restitusi itu lebih pada tawaran. Bagaimana kalau kamu melakukan hal ini untuk menebus kesalahan kamu dan seterusnya. Dan fokus restitusi itu pada karakter, bukan pada tindakan, sehingga siswa atau murid yang melakukan kesalahan itu akan mampu atau bisa kembali pada komunitasnya dengan, sekali lagi saya katakan, karakter yang lebih kuat. Lanjut Bu. Baik Bapak Ibu, ini gambaran segitiga restitusi secara sederhananya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan restitusi atau penguatan karakter pada siswa yang melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran keyakinan kelas. Apakah kita pernah melakukan ini? Saya kira pernah, karena kita sebagai pendidik pasti ya selalu menghadapi siswa yang bermasalah. Namun, apakah cara kita untuk untuk mengembalikan atau menebus kesalahan siswa itu sudah sesuai, kita lihat. Langkah yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas. Artinya begini, kita stabilkan identitas siswa itu, kita yakinkan bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dilanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita kuatkan identitasnya, maka kita tanya, kamu pasti punya alasan ketika kamu melakukan hal itu. Ya, setiap orang pasti punya alasan ya, punya latar belakang kenapa dia melakukan hal tersebut. Lalu kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas pada dia. Jadi mengingatkan, ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati? Nah, dari situ guru kemudian akan memberikan tawaran-tawaran solusi terhadap permasalahan yang atau pelanggaran yang dihadapi oleh siswa tersebut, sehingga dia akan tersadar, dia akan menjadi pribadi atau karakter yang lebih kuat untuk bisa kembali kepada kelompoknya. Baik, selanjutnya, nah ini untuk untuk budaya positif. Ini mungkin Bapak Ibu bisa membuat semacam rancangan ya supaya sistematis. Ini tidak harus seperti ini. Rancangan itu hanya supaya sistematis saja kerjanya, tapi tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Baik, saya kira sudah selesai. Selanjutnya, ya, saya kira sudah selesai, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru khususnya bagi saya sendiri, dan semoga bagi Bapak Ibu semua. Ada kurangnya, ada salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nancy Kurniasari SPDI atas pemaparan yang sangat luar biasa mengenai sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif.
Tiba saatnya pada sesi tanya jawab maupun tanggapan kepada Bapak Ibu peserta kami persilahkan untuk menanggapi atau bertanya. Yang pertama mungkin dari Ibu Dati, kemudian yang kedua dari Ibu Umi. Yang pertama terlebih dahulu kepada Ibu Dati kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator Bu Lilis. Saya tidak akan bertanya, hanya menanggapi saja. Tadi pemaparan Ibu Nancy Kurniasari sudah sangat jelas sekali. Dan tadi saya sangat tertarik dengan tadi istilah segitiga restitusi ya Bu ya. Nah tadi kalau melihat langkah-langkahnya itu kayaknya sepertinya saya itu sudah pernah menerapkan, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sudah pernah menerapkan, namun hanya kurang familiar gitu ya dengan istilah-istilahnya, dan mungkin juga belum begitu sempurna. Nah, dengan pemaparan Ibu Nancy tadi, saya menjadi lebih terbuka bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah melalui segitiga restitusi tadi. Semoga nanti langkah yang saya ambil lebih sempurna lagi. Terima kasih. Saya sambung terlebih dahulu Ibu Nancy. Terima kasih pada Ibu Dati atas tanggapan yang pertama. Berikutnya sekarang pada Ibu Umi kami persilakan. Terima kasih. Saya di sini akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Nancy. Tadi disinggung bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba pada anak. Lalu seperti apakah konsep menghamba itu? Apakah seperti seseorang yang menghamba pada tuannya? Demikian dulu pertanyaan saya. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Umi Hanifah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bu Nancy mungkin cukup jelas. Ada satu tanggapan dan satu lagi pertanyaan Ibu Nancy. Yang pertama dari Ibu Dati, mungkin bisa sedikit saya ulas Bu Nancy, bahwa Bu Dati menanggapi bahwa sangat tertarik sekali dengan segitiga restitusi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian Bu Dati sebetulnya sudah mempraktekannya, tetapi mungkin semakin ingin mempraktekkan lebih setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Nancy tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Umi, bagaimana konsep menghamba yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara? Apakah seperti menghambanya seorang hamba kepada Tuhannya? Silakan, kami persilakan pada Bu Nancy untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih kepada Ibu Dati dan Ibu Umi atas pertanyaan dan tanggapannya. Dari Ibu Dati terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Memang kita yang saya sampaikan tadi, selama ini kita pasti sebagai pendidik, sebagai guru pasti sudah pernah menangani beberapa anak yang bermasalah, dan itu pasti kita sudah melakukan penanganan yang masuk pada langkah-langkah segitiga restitusi. Tapi memang mungkin belum sepenuhnya gitu. Saya sendiri juga seperti itu. Baru ketika saya mengenal ini segitiga restitusi, langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan sehingga anak itu benar-benar memiliki karakter yang kuat, kesadaran terhadap perbuatannya yang melanggar peraturan itu, saya juga baru tahu itu, dan memang menjadi ilmu baru dari kita. Terima kasih Bu Dati untuk tanggapannya. Kemudian yang berikutnya dari Bu Umi Hanifah, menghamba. Nah, konsep menghamba ini memang kalau untuk masa sekarang kita artikan bahwa menghamba itu kok istilah yang berlebihan mungkin begitu ya, kok sama anak serta didik sampai berhamba. Tapi tidak, ternyata berhamba itu adalah bukan kita memperturutkan apapun keinginan anak atau menjadikan anak itu bebas berbuat apapun, tidak. Tapi berhamba pada anak itu adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik atau mungkin orang tua harus bisa memahami minat dan bakat anak itu di mana, dan kemudian kita menuntunnya untuk bisa menebalkan bakat dan minatnya itu sehingga dia bisa mampu utuh sebagai manusia
dan anggota masyarakat yang baik. Jadi seperti itu, lebih berpihak pada siswa. Jadi itu deh Umi, dan sekali lagi Bapak Ibu yang disampaikan di sini, baik itu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ataupun budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah itu, tujuannya adalah untuk menciptakan profil atau menuju pada profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Waktu kembali pada Ibu Moderator. Terima kasih pada Bu Nancy. Mungkin sesi tanya jawab dan sesi bertanya kita tutup saja Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu. Demikianlah sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Nancy Kurniasari SPDI dari SMA Negeri 1 Mojolakan, Kabupaten Sukoharjo. Terlebih dahulu kita berikan aplaus kepada beliau, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya sebagai moderator. Kalau saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalam.